Presenter serba bisa Uya Kuya mengaku ditipu oleh selebgram sekaligus pengusaha Medi Nazir. Suami dari Asren Khairunisa itu merasa dirugikan dengan nominal uang sebesar 100 juta rupiah atas penipuan dengan modus jual beli mobil. Medi Nazir awalnya sempat mengajak mediasi, tetapi atas saran dari sang istri, Uya akhirnya tidak melakukan mediasi. Simak video selanjutnya. Iya. Sampai membuat posko segala macam rumah Dennis gitu. Ini emang awal mula sampai adanya penipuan itu bisa diceritakan dong? Tapi seperti apa awalnya? Ya, intinya gue tuh kenal sama Mbak M ini sebulanan, dikenalin sama Dennis. Waktu itu dia datang ke tempat gue. Dan gue sempat nanya juga sama yang bersangkutan. Gue tuh orangnya belak-belakan sih, to the point. Gue dengar kasus lu dulu begini ya. Tapi dia ngeles, katanya soal tas itu dulu asistennya dia yang nipu. Jadi itu orangnya udah buronan segala macam. Ya gue percaya aja gitu. Nah, secara gue juga udah pernah denger track record orang ini, tapi gue kan orangnya gini. Dia dimusuhin sama banyak orang. Tapi kalau gue nggak bermasalah sama dia, kenapa gue bisa musuhin dia kan? Nah, waktu gue pernah dia story sama gue aja, udah beberapa teman artis yang bilang jangan ditemenin. Jangan, gue cuma bilang begini, bahwa adalah kalau ada orang yang bermasalah dengan orang lain, gue nggak perlu ikut-ikutan sama masalah dia. Sebenarnya begitu kan? Selama dia tidak bermasalah sama gue. Dan banyak kasusnya itu kan dia kan tas. Jadi kita lebih kan kemarin kan masalahnya di mobil kan kita jadi nggak tahu gitu. Ya, Enggak ya, intinya kita goblok lah pokoknya intinya. Bukan kita, gue. Iya bukan gue. Nah, intinya udahlah, gue ibaratnya semua orang pasti pernah punya salah, tapi selama dia tidak bermasalah sama gue, kenapa gue musuhin, maksudnya gitu. Tapi ternyata teman-teman gue yang udah mengasih warning itu, ya ternyata benar gitu. Nah, singkat ceritanya, pas lagi lebaran di Bandung, singkat ceritanya pas kemarin lebaran, ya, tiba-tiba Kauya di Mandose butuh mobil Mercy enggak. Kenapa mau jual mobil gini-gini? Coba tahun sekian segala macam. Gue tanya iseng kilometer berapa? Kilometer 60.000, wah kilometernya banyak ya. Gue bilang gitu, enggak gitu. Sementara Mercy bokap gue aja tahunnya lebih tua tapi kilometernya masih 20.000. Enggak ada gitu. Udah terus gitu desak gue di rumah sakit nih, mau keluar di rumah sakit kayak butuh duit gitu kan. Sambil minta tolong. Gue bilang enggak ada kalau Mercy gitu kan. Terus secara gue juga lagi enggak beli mobil gitu kan. Maksudnya Mercy kan mobil orang kaya ya. Jadi gue kan lagi biasa-biasa aja gitu kan. Jadi gue bilang mungkin gue mah cukup naik mobil biasa aja gitu di depan gitu. Terus intinya dia nawarin lagi, ada lagi nih mobil Velfire. Nah kebetulan gue lagi nggak ada datang, sejam lebih nggak ada datang. Malah ada tim manajemen rumah sakit mau foto ya. Gue disuruh berdiri, pura-pura dari manajemennya kayak gue nengok gitu, gue endorse nih, gitu kan. Tapi gue jadi model endorse nya kali ya. Terus nggak apa-apa. Akhirnya udah pokoknya intinya mobilnya nggak ada. Akhirnya udah sejam lebih. Kak ada mobil di bawah, tapi yang bawain orang showroom. Loh kok orang showroom? Iya mobil gue dititipin di showroom, titip jual. Nanti kau ya nggak usah nanya apa-apa sama supir yang bawain itu, langsung aja udah lihat aja, gitu. Jangan bilang harga, jangan bilang apa ya, gue curiga nih. Gak enak gue sama orang showroomnya katanya. Terus dia tapi ngetik sampai bawah, gue ketemu ada orang showroom, gue kayak pernah kenal nih, iya kan? Tapi dia juga kenal sama gue, tapi nggak enak ngomong, tapi dia kaget lihat gue. Ternyata bukan mobil si cewek ini. Usut, pokoknya gue tukeran nomor telepon. Akhirnya mobil itu juga nggak bisa gue bawa juga, mau gue lunasin nggak bisa karena banyak alasan. Udah mau ganti oli dulu, gue bilang udah nggak perlu ganti oli gitu kan. Nah pulangnya gue diantarin sama yang si pemilik showroom itu, ternyata bukan supir, pemilik showroom. Kita sama supir. Iya kan, karena dibilang supirnya. Tapi kok supirnya keren banget. Iya kan, kayak ngomongnya kayak orang berpendidikan dan orang kaya lah gitu ya. Ternyata yang punya showroom gitu kan. Gue udah feeling minta nomor telepon dong, Ruda gitu kan. Nanti gue kasih nomor telepon Ruda kalau mau wawancara, dia mau kasih kesaksian. Terus besoknya gue telepon karena dia malam-malam udah pagi udah bergedit, besok mobil jam 10, Mercy-nya nggak dilihat-lihat nih. Intinya adalah gue pagi, Ruda mobil siapa ini? Nah kira dia bilang mobil gue dipaksa bohong, tapi gue udah bilang gue nggak bisa bohong. Gue mau ngomong sama lo tapi gak enak, ya kan? Gue dikasih cetannya, lo bohong aja please. Nah tapi kenapa lo datang semalam? Gue kenapa datang? Karena dia bilang yang mau beli mobil adalah si mbak itu. Dia bilang mau beli mobil ini, terus gue suruh datang, dia udah DP 4 juta. Jadi dia bayar 4 juta ke si Ruda ini.
buat dapetin cepet dari yakinin cepet dari gua. Jadi dia untung 96 juta lah, ya kan? Udah gue udah tahu bahwa gue dikibulin, tapi gue masih sopan. Gue nggak bilang lo nipu ya, gue ikutin alur permainannya. Mana mobilnya gue mau lihat lagi, nggak bisa karena gue udah tahu orang yang punya mobil kan bukan dia dan dia nggak dapet uangnya. Gue disuruh bohong gitu kan. Gue juga kaget yang beli bilang sama dia, tapi dia nggak bilang beli akhirnya. Intinya gue kejar terus mobilnya mana, bayar lagi 500 juta tambah deh, totalnya 1,2 M dealnya. Nah awalnya dia bilang 1,2 miliar 270, gue tawar 202 deh, langsung dikasih. Artinya nih pelajaran buat kalian semua, kalau kita mendapatkan atau ditawarin barang dengan gampangnya ditawar dengan murah di luar logika, itu udah pasti 99% ditipu. Udah pasti kan kasus penipuan awalnya begitu kan, iming-iming, ya kan? Ini pelajaran, nggak apa-apa lah. Ya gue kena tipu tapi semua belajar, ya kan? Nah intinya adalah dia alasannya 500 juta. Wah gila, gue udah tahu kalau 500 juta pasti ini duit gak akan lebih bilang lagi. Kenapa 500 juta? Iya karena WPKB-nya di Jakarta loh. Kemarin bilang ada supir loh mau di kantor Brimob ada di Bandung katanya, beda-beda nih. Terus dia bilang 200 juta deh, gitu turun 200 juta. Ya udah 50 juta, kenapa 50 juta? Karena si Ruda ini udah keburu DP mobilnya, dia mau ngambil mobil gua. Jadi Ruda ini mau ngasih 50 juta, kok cepet kali 50, 250. Gue cuma ikutin permainannya nih. Dia main drama, kan gue raja drama. Gue dramain lagi, tapi gue kesetting sama dia gitu kan. Nah intinya adalah di mulut dari dia nggak habis-habis. Jadi abis itu ternyata gue baru tahu, oh dia cerita tadi malam di rumah sakit, si Dennis juga beli mobil gue kak, tapi dia udah DP malah mintanya macem-macem, mobilnya ternyata masih leasing gini-gini. Mobil tukar tambah, sekonyong-konyong Dennis yang salah, di cancel, Dennis yang cancel. Udah gitu minta DP-nya balik. Kan gue pusing kak. Gue inget dong, Dennis, lu beli mobil dari si Mbak M ini? Iya. Lu juga ya? Kok lu tahu? Si Andi cerita katanya dia ceritain sama tuh. Tapi dia jelekin Dennis ke gue gitu kan. Loh, terus lu bayar berapa? Gocap. Iya, misalnya mobilnya udah berapa hari, Dennis udah berapa hari tata. Terus gak datang. Dia bilang si Mbak Em ini kan pokoknya pusing karena leasingnya masih 31, dia nggak tahu gitu. Nah pokoknya intinya gitulah, intinya adalah loh kita baru sadar nih kita ditipu. Berarti terus lo kan gue udah lagi nagih dia gocapnya. Wah kunyuk nih. Berarti dia minta gue transfer gocap lagi buat bayar si Dennis. Jadi Dennis tuh bisa jadi dibayar kan, Dennis bisa dibayar nih. Pakai duit gua. Ya kan? Jadi jadi lubang nih si kampret ini, ya kan? Nah intinya lagi ya, pokoknya dia udah sampai tadi tipu. Akhirnya gue ngomong, gue rekam semuanya. Gue tahu nih lo mobil itu mobil bukan mobil lo, nggak ada mobil Velfire kan, karena gue ada Velfire lagi disewain di Bali gitu ya. Nah, boleh nih gitu kan, gue harganya berapa, tapi gue boleh nih bukan bilang ke dia, ke gue diri sendiri, lihat murah nggak, ditawarin harganya gitu kan. Harganya itu 700 sekian gitu ya. Gue bilang wah murah nih untuk 2017. Dan gue secara kan gue juga ngerti mobil ya, murah nih. Gue tawarin teman gue nawarin apa adanya harganya. Temen gue nggak mau. Terus tahunnya ketuaan gue, temen gue selamat nih berarti, ya kan. Coba kalau dia mau, berarti kan dia nggak selamat ya kan. Nah intinya, ya, artinya di situ takdirnya gue lah yang mesti kena gitu. Terus gue pikir, aduh enggak, tapi ya tahunnya kilometernya gue tanya berapa, 80.000. Lebih banyak lagi. Enggak deh, tapi dia tuh ngecer gue dengan, tolong dong, kayak tolong please call me, please help me, call me gitu. Gue nggak jawab karena gue lagi makan sama keluarga gue. Nah akhirnya dia bilang batas waktu jam 6 karena gue mesti bayar sewa klinik yang jatuh tempo jam 6. Terus tadi rumah sakit, tapi gue bilang ya mungkin dia lagi di rumah sakit butuh bayar sewa kali gitu gue pikir ya. Gue cuekin tuh setengah 10 menit sekali, 5 menit sekali tuh, sampai akhirnya setengah 6 udah pepet nih. Gue nanya mobilnya bekas banjir, bekas nabrak nggak? Gue mulai kasihan nih. Enggak, dijamin 10.000% atau 1.000%, dan itu adalah kata-kata yang sama semua ke orang-orang yang dia tipu. 100.000%, 10.000% pasti ada. Entah tas, entah ada alat kecantikan, ada dia banyak modusnya barang. Jadi dia pintar sih, dia memprofiling targetnya itu sesuai dengan hobinya. Kuya mobil, tawarin mobil. Dokter kecantikan kena alat kecantikan. Orang-orang yang suka tas. Nanti ada lagi, ada korban-korban berikutnya yang soal travel masa lalunya nih, ada nih perjalanan umroh banyak nih. Nah
intinya jam menit-menit menjelang pukul 6 sore itu dia terus ngejar gue. Akhirnya gue bilang, bekas bener nggak ada bekas tabrak, bekas banjir ya? Gue lihat dulu deh mobilnya. Enggak kak, ini udah jam 6. Jadi pinter sih dia. Tapi kan karena gue pikir dia ngaku mobil dia, dua-duanya. Dia bilang gini, kalau sampai ada bekas menabrak, bekas banjir, kembali DP 120%. Ada. Oh, gue berarti untung nih gue gitu. Terus, tapi gue nggak mungkin, gue percaya gitu kan. Terus dia bilang, ada foto-foto sambil lagi nih. Nanti kalau misalnya sampai ada kenapa-napa, viralin aja kak. Ya, beneran viral. Tapi yang viralin bukan gue awalnya kan. Nah, intinya udah jam 6 kurang 1,5 menit gue transfer. Gue suruh orang gue transfer, orang gue di Jakarta transfer pakai banking, ya kan? Pakai banking gue yang pegang asisten gue ya. Jadi dia bilang transfer 100 juta DP. Padahal gue udah gak mau tadi yang sebelum lihat mobil, karena nggak mungkin gue lihat mobil, bayar mobil belum lihat. At least ada orang gue yang lihat, tapi karena dia mohon-mohon, kasihan, pengen nangis-nangis di chatan, gue kasihan transfer 100 juta. Udah ditransfer diem loh. Tumben gak cerewet. Terus sebelumnya pas gue transfer, baru gue transfer dia ngirim, Dika, kok belum masuk capturean, tapi duit capturean saldo dia 1,8 miliar di Bank Mandiri. Gue langsung lah, itu ada duit, belum, tapi dia nggak jawab. Kayak dia salah juga, dia ngasih capturean palsu apa di mana gue nggak tahu. Ada duit 1,8 M. Dan capturean itu juga adalah bukti capturean yang sama setelah gue pernah ada ketemu dokter Yeni, sama dia kasih capturean sama. Nah, gue udah mulai curiga kan. Akhirnya intinya adalah mana mobilnya? Jam 7 Velfire, jam 8 Mercy bisa dilihat. Mobilnya dibilang di Bandung, surat-suratnya ada di supir dia, nanti brimob aku yang antar gitu kan ya. Terus habis itu intinya adalah mana mobilnya? Jam 7, jam 8 gak ada kabar nih. Akhirnya jam 9 ada nanti aku lagi di rumah sakit, mobilnya bakal datang ke rumah sakit, dijemput supir aku ya. Ya udah bawa aja Velfire-nya ke tempat gua gitu kan. Enggak, malah dijemput sama Pak Jero. Di tengah jalan gue tanya sama supirnya, "Mang, mobil yang Velfire itu kok nggak pernah make siapa?" Supirnya, make ini biasanya make bapaknya yang terus yang Mercy ini di rumah ibunya. Berarti sekarang ketahuan supirnya bohong juga nih. Nggak, ngomongnya gini, supirnya soalnya beda-beda. Beda-beda. Sendiri-sendiri. Aku kan megang ini, kalau yang lain megang itu gitu loh. Oh, berarti dia usaha travel kali ya. Nah, habis atau bandar angkot gitu. Terus habis itu intinya gue ke rumah sakit. Pas gue masuk dia udah siap dengan story. Gue jauh-jauh datang dari Jakarta. Kita udah siap loh. Untuk nengok gue ya aja. Ya kan gak enak. Ya nggak apa-apa kan, nengok juga kan, itu masih teman lah ya. Tapi sakit. Tapi ya boleh lah kita nengok juga gitu ya. Tapi sakitnya beneran sakit? Gue nggak tahu. Tapi dia sehat banget di situ, ketawa-ketawa segala macam. Dia ketawa. Iya. Gue tanya mobil bukan mobil lo kan? Jujur, itu mobilnya si ini. Dia langsung iya kak. Gitu. Dia ngaku dia karena udah terdesak. Gue ngomongnya juga nggak marah-marah, cuman tegas. Iya kan? Kenapa lo masih bohongin gue? Kalau udah tadi lo bilang butuh duit segala macam, bilang aja. Iya kan, jangan sampai nipu orang. Lo bikin gue susah, bikin acara keluarga gue jadi berantakan. Ya kak, udah gampang, gue refund aja. Sorry, I'm so sorry, gini-gini, I feel so bad. Pakai bahasa Inggrisnya, kalau di chat bagus. Kok soalnya copy paste kali? Iya, atau dia Google Translate. Tapi kalau dia lagi ngomong live, nggak ada bahasa Inggrisnya. Ya. Terus abis itu dia mungkin ngerti kali gue bahasa Inggris gue kacau, jadi dia mau ngeledek gue kali mungkin. Jadi intinya adalah terus dia mau refund. Ya udah mana? Itu pokoknya sampai setiap jam, iya gue mau transfer sekarang, nanti bilang mau transfer kakaknya, mau transfer cowoknya, mau transfer cowoknya, sebentar bilang cowoknya anggota dewan, sebentar cowoknya bilang pengusaha. Terus habis itu nanti dia lihat transfer lagi orang keuangan nih, sampai akhirnya dia bilang nih udah mau transfer, dia bilang 110 juta. Gue bilang nggak perlu transfer 110 juta, 100 juta aja cukup. Karena RTGS ya. bukti transfer. Terus gue bilang, si Dennis juga nelfon, kak gue dibayar deh, senengan si bego tuh. Udah cek belum masuk? Iya belum masuk kata si Dennis, karena itu RTGS 2-3 jam ini RTGS, lo tuh dibayar 50 juta, RTGS itu di atas 100 juta. Lo goblok lo, coba lihat mana transfernya. Jadi dia bukti referensinya sama, nomor referensi sama, tanggal detiknya sama. Ini editan, anjing udah gitu. Iya. Tapi gue ketawa. Anakku si Cinta ketawa. Terus Cinta lagi nih, udah aku bilang, soalnya Cinta bilang waktu gue transfer, dia kan denger tuh omongannya, jangan ditransfer pak, kan papa gue lihat mobilnya. Terus siapa sih orangnya, gue tunjukin orang ini.
ini orang kayaknya nggak benar deh feeling aku. Ya aku juga udah ngomong begitu. Cinta benar tuh, dan Cinta ketawain gua, tumben papa kejebak, biasanya pinter papa, ya gua ini dia lebih pintar nipu tapi. Jadinya gue bilang lo edit ya, enggak gua ngedit. Terus dengan begonya, mana editannya? Dikasih bukti transfer gua sama si Dennis. Atas bawah ngumpul. Gua langsung ngulung nih ya. Jadi dia nipunya goblok. Iya kan? Mungkin karena udah nggak bisa berpikir Udah, panjang, iya. bingung. Nah, akhirnya intinya dulu gue balikin, nanti orang dia nyalain orang finance gue nih yang ngelakuin nih. Oh, berarti orang finance lo nipu dong? Oh, yang enggak deh kak, gue pasang badan deh. Ya udah aneh-aneh dia nyalain orang finance. Habis itu intinya dia janji transfer enggak. Jadi ciri-ciri penipu yang model begini adalah dia menjanjikan kita dengan tenangnya, kak akan ditransfer sekarang. Ternyata sama ini. Nanti pacar gue akan ke ATM. Emang pacar lu nggak ada uang cash? Pacar gue mafia, dia bilang. Tadi anggota dewan, terus pengusaha, terus sekarang mafia. Jadi nggak pakai ATM. Sekarang nggak pakai ATM, semua mana ada sih orang nggak pakai ATM sekarang di dunia ini kan? Nah, intinya adalah itu. Terus nanti ada uang cash, udah deh intinya gue nggak boleh berbelit. Gue nggak mau dicicil ya bayar. Tiba-tiba malam-malam dia transfer gue 10 juta. Itu bukan permintaan gue juga nggak mau. Gue maunya full. Ya, intinya dia transfer gue 10 juta. Terus berapa jam kemudian Astrid di DM, kak aku desainer dari Bandung gini-gini. Karena Denny sudah mulai berkeluar-keluar nih. Kak Astrid ditipu juga ya, gitu kan. Astrid ditipu juga ya. Aku tadi malam barusan dipinjemin duit 10 juta. Dia enggak dibilang tuh pinjam 100 juta. 100 juta Aku buat nggak ada gua. uang. Akhirnya kasih 10 juta. Mau dibalikin besok pagi. Terus sampai pagi ini nelfon ADM lagi belum dibayar. Belum mati gua. Itu duit yang buat bayar gua berarti. Iya kan? Nah, intinya gitu. Intinya dia tuh pintar banget meyakinkan kita. Nanti bilang ada uang cash. Cowok gue lo ada di mana? Gue masih di Bandung kan. Cowok gue ke Jakarta, dia ada di Jakarta mau ngasih. Dia tahu kita di Bandung kan. Ya udah, titip security lo deh. Atau kak ke tempat gue aja, dikasih lo share location. Gue bilang, Asyik bilang jangan ke sana. Kalau sana dia pasti akan nangis. Kita akan kasihan, itu udah hafal nih. Tapi sekarang melihat kasus Marissa Ica, gue jadi curiga. Kalau gue datang mediasi, jangan-jangan pulang-pulang dia banget bikin laporan dipukulin gue lagi. Ya kan itu modusnya kan. Nah, intinya adalah gue bilang gini, udah deh lo anterin aja ke rumah Dennis duit gue, gitu kan. Dia udah bayar Dennis tuh. Gue lupa lagi bilang Dennis. Tiba-tiba Dennis bilang, kak kok si MZ ini mau nganterin duit lo? Oh ya gue lupa bilang, gue minta anterin ke rumah lo. Terus oh ya udah, tapi dia bilang mau datang jam 4, jam 6, jam 10, jam 2 pagi datang. Nggak datang, karena gue nggak mau ketemu dia juga. Kata si Dennis, gila lo malah jadi muka gue. Udah nggak apa-apa kan, gue kenal dari lo harus tanggung jawab kan. Jadi ibaratnya gue sama Dennis yang dulu musuhan sekarang bersatu, sama-sama ditipu, ya kan. Nah, udah pokoknya intinya besok. Nah, gue mulailah dia ngomong di salah satu infotainment bilang bahwa katanya gue yang cancel. Nah, berarti kan ngejelekin gue. Berarti gue beli, gue DP, gue cancel, gue minta DP. Kan itu nggak bener. Akhirnya gue terpaksa lah ngomong di sosial media, ceritain kronologisnya, tapi gue nggak nyebut nama dia juga. Dia bilang, awas ya, ini adalah pengancaman, ini adalah UIT. Gue bikin apa namanya SPKT. Oh, udah, gue nggak percaya. Gue transfer asal lo take down. Gue cuma bilang gue nggak percaya lagi sama lo. Dia ngasih lagi UIT segala macam, udah gue nggak balas-balas masalah. Dia panik setelah gue, padahal gue nggak nyebut nama dia juga. Terus dia udah mulai menjolimi, bilang dizolimi. Kakak ingat umur, kakak punya anak cewek. Tolonglah bercermin sama sikap kita. Terus gue bilang gini, lo kenapa nggak nasihatin diri lo sendiri sih? Gue bilang gitu. Dia bilang, situ malaikat ya, dasar settingan. Hah? Nggak nyambung. Oh jadi oke, dengan itu gue menyatakan bahwa gue nggak mau balas apa namanya WhatsApp dia lagi. Lo bayar. Gue cuma bilang lo tinggal bayar sama sih. Berarti dapat diancam untuk dilaporkan juga. Iya, tapi gue udah bilang gue nggak takut lah. Karena ibaratnya yang gue lakukan benar, gue nggak nyebut nama dia juga dan masih bagus loh, gue sopan banget. Gue nggak nyebut nama dia sampai sekarang. Kalau padahal gue nyebut pun bisa nggak salah orang gue cerita kebenaran, gue masih menghargai dia. Tapi dia tidak bisa menghargai, dia bentak-bentak. Dia sempat bentak gue. Lu jangan gitu dong, lu tahu gue lagi sakit gini. Gue langsung keras lagi. Pertama kali gue keras selama setahun gue gak pernah marah, gue marah tuh. Gue gak peduli lo sakit, kalau lo sakit lo gak akan nipu orang. Dia harus ya gitu tuh. Dia bisa marahin kita bentak balik. Nah berarti dia harus digetak balik. Nah banyak kan korban-korban yang selalu berang ngadu ketakutan sama getakan dia.
Nah mau sekarang dilaporin polisi, mau Iya. diapain sama dia. sekarang ibaratnya semua jangan takut buat speak up, jangan takut buat bikin LP. Malah udah ada beberapa yang mau lapor bareng, tapi bukan bareng tapi masing-masing laporan jangan bareng-bareng, masing-masing aja. Ya, biar banyak laporannya. Ya. Semua yang pada ketipu sekarang udah pada berani buka mata. Dana bukan di mana-mana. Kalau bisa dibilang, gue sempat bilang gini, Cita tuh orangnya kasihanan. Tapi gue kan kasihan sama dia, udahlah kasihan dia, duit nggak seberapa, bukan nggak seberapa buat gue. Karena gue lagi nggak punya kerjaan kayak dulu, beda ya. Jadi buat anak gue mau sekolah, gue banyak cicilan, Oh iya. buat gue itu seberapa. Tapi menurut gue, udahlah ikhlasin aja, gitu kan. Tadinya gue sempat begitu. Tapi Cinta bilang jangan. Kita orang yang bisa kasihan sama orang, jangan. Ini orang kalau kita nggak ngomong, korbannya makin banyak. Betul. Kan gue dari kemarin nggak ngonten kan, gue baru ngonten 2 hari yang lalu. Akhirnya gue ngonten terpaksa karena setelah dia ngancam gue segala macam, gue ngontenin lagi. Kontenin gue bukan masalah apa-apa, biar orang tahu dan tidak tertipu lagi. Karena selama dia nipu gue dan berusaha untuk kembalikan duit Bisa gue, loh, bisa, korban-korban masih. lain ditipu-tipuin, Masih bergerak. gitu. Jadi gila, dan ternyata ada dokter ini tuh kejadiannya 1 hari sebelum gue, gitu kan. Ada lagi nama artis besar yang dibawa untuk menipu 1,2 miliar, ya kan? Intinya adalah ya pokoknya itulah, gue nggak bisa komen gitu ya. Nanya mau bersangkutan aja. Nah, terus intinya adalah sekarang gue udah nggak wasa-wasa dia lagi. Tinggal tunggu aja di transfer. Tapi ya gue lagi melakukan satu tindakan yang gue belum bisa ceritain di sini, itu aja. Berarti kalian emang LP juga dong? Iya, pokoknya lagi proses. Berarti tapi setelah papi bikin konten sampai sekarang dia tidak menghubungi sama sekali? Atau masih Gini, tetap? pertama kali gue mulai ngomong di Instagram, tapi cuma menceritakan kronologisnya. Dia mulai tag down gak gini, gue akan transfer sekarang. Gue nggak percaya, pasti dia nggak punya duit. Kan dia transfer aja. Dia punya rekening gue. Nah akhirnya kenapa gue bikin konten, karena ini mulai meresahkan, korban-korbannya bermunculan pada DM gue asli kasihan. Dan nggak cuma orang yang punya duit aja, tapi kayak orang yang pas-pasan, orang Iya. yang nggak punya banyak duit. Ya sekarang berapa sih uang dari konten YouTube, lo pada tahu, AdSense seberapa, nggak akan bisa balikin duitnya juga. Iya. Cuman lebih berguna, manfaatnya lebih gede buat orang terbuka matanya gitu aja. Dan beberapa korban juga bilang, Iya. kita mau bersuara tapi kan mereka tuh siapa? Diancam, mereka digetak. takut, mereka pikir juga siapa, tapi pas giliran kita yang bersuara mereka Sama ini lagi kita nih, berani, kita modusnya berani. gini nih, pinternya dia pinter, dia bukan sakit, Betul. dia ulung, Ya. dia rata-rata, emang ada yang korban 1M lebih, tapi rata-rata yang paling banyak adalah korban berkisar antara puluhan juta sampai 100 jutaan, maksimum 150, iya kan? Kenapa? Buat orang nih saat ketipu uang 100 juta, effort yang dia lakukan untuk berkeluar-keluar akhirnya akan capek sendiri, ya udahlah cuma segini gitu, bener gak? Kalau 500 juta mungkin masih mending, Masih kepikiran. iya kan? Tapi kalau misalnya puluhan, 20, 10, Iya. orang akan, dia berpikir pasti akan ikhlasin. Tapi ini nggak boleh. Sekarang bukan masalah duit nih, ya kan? Tapi ini pinter. Penipuan-penipuan kayak gini mesti diberantas. Dia pada akhirnya buat posko pengaduan penipuan. Oh ya, bukan gua itu sih. Gua nggak buat, gua nggak buat. Tapi orang ngadu ke gua banyak Banyak banget, DM. banyak banget. Ada dokter. Jadi, kalau dokter tuh ibaratnya lucunya adalah dia tawarin alat klinik yang harganya 800 juta, cuma mau dijual 300 juta, 200 juta. Itu jangan percaya lagi Oke. barang murah. Nanti alat yang sama ditawarin sama dokter lain 80 juta. Jadi semua suruh Bayar. orang pasti tergiur dong, alat murah gitu kan. Tapi alat ini dipegang sama salah satu dokter di Pondok Indah, itu aja. Dia megang alatnya, akhirnya dapat alatnya karena bayarnya lebih gede. Tapi yang akhirnya nggak bisa dipakai karena ada kodenya. Kodenya, pinnya itu kalau dimasukin dia akan kelok karena ternyata alat itu belum lunas sama tokonya, ngeling. Jadi dia bayar barang yang masih belum lunas. Itu juga kejahatan. Pemalsuan tadi juga itu kalau nggak salah 262 atau berapa. Ini penipuan banyak banget, pasalnya banyak. Dia kan punya suami ya, mungkin pernah nyoba nanya untuk Enggak, suaminya pernah telepon gue 3 hari yang lalu, 4 hari atau 3 hari yang lalu pas mulai rame. Pas kita mulai masuk Boleh ke tahu sih sosmed. ngomong apa? Dia cuma cerita ada apa, gue ceritain dan gue ngomong gini, Mbak M ini pernah bilang bahwa suaminya ini katanya DPO narkoba, kata Mbak M ya. Dia tertangkap tapi kabur, sekarang DPO. Gue ngomong sama orangnya, sorry nih, lo nelfon gue tanya, lo DPO bener apa enggak? Karena gue gak mau kesangkut-sangkut, lo nelfon gue, ya kan ada data nelfon gue, saya pikir kenapa-napa. Dia cuma bilang, soalnya gue ada video juga, CCTV dikasih sama istri lo nih.
Lo kaburnya lagi naik ojek. Padahal nggak kabur, jalan biasa. Jalan biasa. Terus Kak, Mas dibilang kalau gua DPO, kan gua udah ditangkap. Oh iya juga sih. Dan gua dapat informasi dia ada di Pejaten kok, handphonenya nyala. Nah tapi kemarin dia nelfon gua lagi bilang bahwa udahlah kasihan si istri gua ini dia lagi sakit, dia bisa destruktif, bisa kalau depresi bisa bahaya. Terus gue bilang, lu gimana sih kemarin lu difitnah selingkuh dan segala macam, mukulin dia. Gue tanya juga, lu mukulin dia enggak, gue cuma cecok mulut, terus dia yang nyiksa diri sendiri, ya kan? Tapi abis itu kemarin tiba-tiba dia ngubungin gue, buat kayak seolah-olah udahlah gitu. Tapi gue bingung nih, sekarang jadi pertanyaan besar buat gue, kenapa ya? Gitu. Karena di hari yang sama dia nelfon juga dokter Yeni dan nelfon Dennis juga segala macam, melakukan hal yang sama, kayak meredam. Kasihan banget dong nih, suami udah difitnah di itu, tapi dia masih. Karena kan kakak-kakaknya suaminya kan teman gue. Dia selalu mengandalkan sakitnya gitu dengan modus seperti Gue tau, gue nggak bisa komentar sakitnya, dan cuma intinya kalau gue cuma bisa komentar kalau orang sakit nggak mungkin dia jago itu jago banget. Ya kan dia bisa ngedit butuh RT-nya segala macem. Iya. Masa Kalau bukan dia pasti nyuruh orang. Berarti ada orang lagi terlibat. Ini hati-hati nih. Dia terlibatnya banyak orang. Tapi mungkin nggak sih suaminya ini juga ikut terlibat? Oh, gue nggak bisa komen. Cuman ibaratnya ada pertanyaan besar aja kemarin, kenapa gue ditelepon lagi untuk seolah-olah udah. Gitu. Iya. Maksudnya ada beberapa warganet yang bilang rekayasa di mana mungkin. Gak apa-apa. Ibaratnya orang mungkin udah ngata-ngatain lu selama ini raja settingan, tapi kan kita bisa berpikir pakai akal sehat dan logika. ini korbannya udah banyak. Masa kayak begini, lu bisa lo bedain settingan buat hiburan, program hiburan sama settingan beginian. Sekarang mana mungkin lu lihat deh di dunia entertainment selama berpuluh-puluh tahun ini, gue ribut sama artis berapa kali sih, cuma sama Dennis doang. Itu juga terpaksa karena dia bawa anak gue. Dulu sama Deddy Corbuzier segala macam, gue gak pancing, gue ketawa-tawa aja. Sama siapa lagi dipancing? Sama waktu Nikita marah-marah gue diem aja. Semua diem. Jadi gue gak pernah ribut sama orang, kecuali sama si Cadel. Kenapa jadi lu kemana gitu? Itu orang masih jaga gue settingan, tapi gak apa-apa, gue gak peduli. Iya kan? Nah, tapi kalau untuk kasus ini, kalau lu masih berpikir dari settingan, berarti logika berpikir lu nggak ada, lu mesti sekolah lagi. Sekarang pas settingan kan dua-duanya diuntungkan, bener nggak? Ini semua diuntungkan nggak? Si Mbak ini kan dirugikan. Berarti kalau misalnya Mbak dirugikan, kita bayar Mbak ini dong buat dia namanya dirugikan. Iya kan? Bayar berapa kita? Terus apakah iya settingan ini gua bertiga sama Mbak ini, terus Mbak ini namanya dirugikan, dia gimana karirnya? Artinya kan emang beneran dinipu. Lo logika akal sehat mau gak sih seseorang bilangnya settingan, gue dibilang penipu, gue dibilang bawa kayak duit? Ya berarti yang bilang settingan antara dua nih, kurang logika atau bodoh, antek-antek dia, atau tukang tipu juga. Masuk lo jangan-jangan. Tapi merelakan uang 100 juta itu untuk kembali atau ya sudah? Udah sekarang balik syukur, enggak, yang penting dia harus dapat pelajaran. Buat kebaikan dia, kebaikan semua keluarga dan orang-orang sekitar. Karena kalau enggak dia akan terus belajar. Akan terus begini. Modusnya tuh sama seperti ini terus. Nanti kalau misalnya kalau kita nggak berani, kita nggak bersuara, nggak semua orang tahu, dia akan terus. Iya. Kayak gitu. Tapi fix bakal melaporkan. Iyalah, tunggu aja. Kalau dia kan udah ikhlas nih, kalau model biasa kalau perempuan kan lebih ke emosi akan tidak. Emosi sama dia gue. Kita haknya nggak sih, kita hak gue. Tapi gue sekarang lebih, kalau di keluarga gue sekarang lebih kita ketawa-ketawa aja, goblok gitu. Makanya aku bilang sama dia, dengerin istri. Kalau istri udah Jadi, bilang itu jangan dengerin. Segoblok-gobloknya goblok, gua goblok. Paling goblok. Yang bikin kesel tuh biasanya tuh dia tuh Pintar gua. pintar dan selalu sama orang tuh insecure. Selalu Curigaan, langsung orang curigaan juga. dia. Dan gue adalah tipikal orang yang positif, semua orang positif. Nah, nggak tahu kenapa kejadian ini gue yang ngerasa hati-hati, jangan gini yang. Berarti orang ini sangat lihai. Dan Bisa kita hobi. Seorang gue bisa ditipu, berarti gue tuh orang yang tamengnya bempernya tuh sangat banyak buat ditipu. Nggak, Jadi mungkin ditipu. gini, Tapi ditipu juga ya. Sama dia tuh tahu apa kesukaan kita gitu loh. Jadi apa yang kita suka, dia kan tahu maksudnya suka mobil, suka kan kalau orang yang suka sesuatu, apa yang kita seneng terus dapat harga murah, seneng kan? Oh, dia juga sempat bilang nanti kalau ke Bandung atau mana bilang aja kita pakai patwal polisi. Oh, iya, Kalau iya. dia bisa ngatur begitu. Jadi bisa meyakinkan kita dengan satu hal yang itu Kita flexing berpikir lah. ya, flexing. Kita berpikir dia mampu, dia luar biasa, dia keong gitu lah. Iya. Atas dasar kasihan jadi awalnya ya.
Tapi ya akhirnya kasihan, mentransfer ada gitu ya. kasihan, pasti kasihan. Karena kasihan, gue dari nggak perlu mobil sampai akhirnya seolah-olah jadi perlu, terus gue mau nolong dia, tapi ya dia gituin gue. Tapi Papi pernah berkomunikasi dengan RA nggak sih? Katakan mereka juga masih ada hubungan saudara juga atau sempat Dengan siapa? RA. Oh itu, iya dong, iya. Mungkin komentar dari mereka. Udah ada sesuatu tapi gue gak bisa ngomongin karena kan Nanti akan berikut. Iya. Dari kamu tapi lagi di rumah sakit ya? Kan Nggak tahu, Pak gua Dennis mau nggak mau tahu, di gue nggak tahu, SJ. nggak tahu dia. Pak Dennis ngomong gitu. Oh udah bilang mobilnya udah Ji. Tapi yang gue lihat terakhir sih kemarin mobil dia masih terpantau di Jalan Tol Soreang kemarin 19 jam yang lalu. Ya. Detektif kan gue. Lebih keren gue daripada Dennis. Di kolam kita detektif apa? Sherlock. Tapi ini mungkin nggak sih karena penyakit yang katanya orang bipolarnya ini? Enggak lah, orang bipolar nggak nipu orang. Iya. Jangan ibaratnya bawa-bawa bipolar segala macam, akhirnya lo mendiskreditkan golongan tertentu, dia membawa-bawa satu golongan atau satu penyakit dengan kejahatan dia, itu nggak ada hubungannya. Memang dasarnya nipu. Nipu, karena ibaratnya dia pinter banget, secara sadar dia nipu. Ya, itu benar-benar sadar ya. Bukti bikin RTGS palsu aja kan udah sadar dia. Sampai edit tanggal segala macam kan udah sadar. Sebagai sama korban gitu dengan Dennis, kayaknya hubungannya jadi nomor erat itu mungkin gara-gara sama. Iya lah, kita jadi sama-sama dikibulin. Dan gue tanya juga sama Dennis, Yes, lo kan udah dibayar, lo tetap berkuar-kuar. Ini bener loh, bukan gue yang ngomporin Dennis, malah Dennis yang ngomporin gue. Iya. Supaya gue berkuar, supaya gue bersama, supaya gue lapor polisi. Gue malah bilang, kenapa lo masih berkuar-kuar? Iya, gue janji sama dia bakal stop berkuar, mau dibayar. Akhirnya dibayar, tapi bohong dia bilang itu. Tapi dia ngomong gini, kenapa? Karena lo, dia begini, Dennis dulu segimana-gimana sama gue. Dan segimana-gimana netizen bilang dia kata tukang bacot, orang gak penting. Tapi menurut gue, dia kali ini gue acungin jempol, gue tepuk tangan. Bantuin kita. Dia bertanggung jawab, dia merasa yang kenalin si cewek ini ke gue adalah Bener-bener dia. dari dia tuh emang. Dan dia ngerasa sampai duit gue dibayar, dia gak akan stop berkuar. Tapi sekarang mungkin bukan gue aja motivasinya, korban-korban lain. Korban yang lain ya. Dan dia berdiri sama korban. Walaupun dia bilang juga demi AdSense. Tapi yang Yang bohong kan, yang bohong. Gue mah jadi artis yang munafik deh, ya kan? Lo sekarang kadang-kadang juga artis udah bilang gitu. Ada artis nih sama artis komen, lu dasar lo ngontenin begini-begini. Padahal tanpa sadar si artis itu juga hidupnya buat konten kok. Artis juga bilang, dasar lo settingan. Artis yang ngomong lu ngejelek-jelekin gue settingan. Dia juga settingan, cuma dia nggak ngaku. Nunjuknya ke gue semua. Belum Tapi ketahuan ya juga, belum nggak ketahuan. apa-apa. Terus sampai sekarang jumlah korbannya sudah tahu berapa, Banyak. Bunda? Yang ke gue sih ada banyak banget. Banyak. Nggak tahu yang belum ke gue. Karena ada salah satu dokter ini yang bilang kemarin sempat udah ngirim ke gue, dia unsend, dia hapus lagi. Dia ragu-ragu berapa belas kali sampai akhirnya dia memutuskan buat ngomong ke gue. Karena dia pintar, karena dia itu ngancem. Jadi ada yang orang korban dia yang bermasalah sama dia itu diancam-ancam dengan pasal ini, pasal itu, pasal itu. Jadi kan orang jiper. Masuk maju nggak ya gitu. Cuman kalau kita sih bilang maju aja. Karena nggak bisa didiamin. Selama ini memang satu pasal doang mungkin. Kan Ada lah, ada lebih dari satu pasal. Kan selama ini dia itu kan lolos mulu nih, tapi Bunda dari penjara bisa bilang gitu, dari hukuman gitu. Nah mungkin dengan ini mungkin Bunda sama Papi mau menjebloskan dia. di Bukan waktunya. lebih tepatnya bukan menjebloskan, ya, memberikan efek jerah dan melindungi orang-orang lain sama demi kebaikan dia sih. Kan lo cek deh, bener nggak? Kalau katanya dia sudah jadi tersangka dan beberapa juga udah pernah di beberapa waktu yang lalu tapi lolos, nggak tahu kenapa. Tapi sempat sharing juga nggak sih sama waktu itu Zaskia Sungkar juga sempat. Iya, gue dengar, gue malah nggak tahu masalahnya sama Irwan. Gue pernah dengar dia masalah sama Irwan sama Zaskia, tapi sampai sekarang gue belum apa sih masalahnya, gue belum lupa. Toko gue ya. Gue. Iya. Tapi iya. kalau dia selalu kita tanya soal kayak gitu, dia memutarbalikkan fakta. Jadi kita bikin kita Kita percaya percaya. sama dia. Gitu. Tapi sebelumnya tuh kenal sosok MZ itu seperti apa sih? Kan baru kenal sebulan. Bukan sebulan. Iya. Cuman udah tahu lah, maksudnya udah pernah dengar, maksudnya Selentingan. pentingan gitu. Tapi kan gue 2 tahun ini kan jarang lihat TV, bukan jarang, hampir nggak pernah. Jadi lihat berita-berita yang sama Marisa Ica aja gue cuma dari katanya, dari sosmed gitu kan. Kemarin gue akhirnya gue kan ketemu Marisa Ica nih kemarin di tempat gue. Gue nanya dulu masalah apa sih, jadi gue nanya dulu biar gue tahu, cuma gue cuma dengar doang gitu.
oh ternyata gitu. Karena gue pikir tadinya apa penipuan juga, ternyata teman dia yang ditipu. Apalagi kalau Mas Uya kan cowok, jadi kan lagi bikin gosip segala macem kan. Jadi ya dia pikir gue juga taunya, pokoknya kalau gue nanya ya jawabannya selalu memutarbalikkan fakta itu. Jadi gue pikir dia bener. Berarti belum pernah ada kecurigaan mengenai sosok M ini yang Gue pernah dengar yang soal tas, pernah dengar, tapi kan kalau ditanya kan lagi- seperti gue bilang tadi, orang pernah punya masa lalu, tapi orang pernah berubah, dan dia nggak pernah punya masalah sama gue, nggak pernah baru kenal kali ya. Tapi berarti dia saat dia baru kenal sama seseorang, dia mulai profile ini calon-calon korbannya berarti ya. Gue nggak tahu deh, masih ada nggak orang yang masih mau nemenin dia? Mungkin pada saat ini cuma gue doang kalau pada saat itu. Orang sampai artis yang komentar, ngapain ditemenin? Ternyata ya mereka tuh benar ternyata. Gue aja nggak mendengar, terlalu positif kali ini ya. Tapi kalau Kak Denis kan kayaknya dia di penjara aja, kok kayaknya di penjara. Kalau Kak Puya sama Bunda Sri kayaknya dia Harus ada efek kita. tapi di penjara juga nggak apa-apa. Harus sih. Istilahnya bertanggung jawab apa yang udah kamu Iya. lakukan. Karena bukan cuma 1-2 ini. Iya, sudah Dan ini berlarut-larut dari berapa tahun yang lalu. berapa tahun yang lalu. Tanggung jawab, bertanggung jawab. Ya Kak Denis juga kayaknya penjara aja biar nempel Iya. gitu. Dennis tuh percaya nggak lo ya? Nih, Dennis itu dia ngomong-ngomongin gue, tapi dia yang gue redam nih, udah nih, Miss, kabar nih, nggak bisa. Dia bilang gitu. Oke. Kalau lu gak sama dia, lu tuh jahat katanya. Ya. Tapi gue bercandain Gue sampai ketawa-ketawa dia orang. gue sampai bercandain dia, pokoknya kalau sampai lu nanti kenapa-napa Dennis, lo juga masuk gara-gara dia, gue tetap akan di belakang lo. Nggak perlu, gue bisa sendiri. Maksudnya gue akan di belakang lo, montenin lo. Sama doain lo. Enggak lah. Kali ini gue dukung lo Dennis itu. Maksudnya pada kata gue akan belain lo. Oke Bun, tadi kan sempat bilang ada rekotannya, boleh nggak sih mendeplay? Jangan lah. Gue Tulis kan saya nyebut nama kan. nih, nyebut nama. Itu nanti setelah dapat dari pengacara kita. Tapi langsung kok nggak mau nyebut apa, karena semua tahu memang dia penipu ya dia gitu. Jangan lo ngotor-ngotorin lidah dan pikiran dulu. Iya. Pokoknya sekarang kita mau ketawa. Iya. jadi batas waktu lo mas? Kenapa? Jadi batas waktu nggak ada pasnya. Oh udah gak ada batas waktu. Udah gak ada batas waktu, udah dari kemarin ditanya Iya kan batas gue waktu nggak sejak ada. Jumat semenjak gue udah gak jawab lagi WhatsApp dia. selesai. Ya, kita Gue udah gak jawab, udah gak buka lagi udah. Jadi kalau belajar dulu buat anak-anak udah sih buat ke depan. Oh iya, gue bilang sama anak-anak gue. Dari dulu sih, kan gue pernah tipu juga di Bali tuh sama orang, tapi udah ketangkap kan. Nah, intinya adalah si Rian dulu kalau namanya pernah lihat di YouTube gue. Dia travel, sama iming-imingnya adalah memberi barang murah, Iya. segala macam, ya kan. Nanti ujung-ujungnya nih, terus kita suruh transfer dulu. Nah, ini jadi pelajaran buat semua. Nah, anak-anak pelajarannya adalah pertama, hati-hati. Penipu itu ada di sekitar kita. Orang terdekat kita pun yang kita percaya bisa jadi dia adalah penipu yang paling potensi. Karena kalau orangnya agak jauh pasti dia curiga kan. Kalau orang yang dekat kadang-kadang jadi nggak curiga. Iya, betul. Kedua adalah lo nanti jangan melakukan atau jadi tukang tipu. Karena tukang tipu itu menurut gua adalah sesuatu yang sanksi sosialnya paling berat. Saat lo udah nipu uang orang, lo usaha nipu kanan kiri, orang akan susah lagi misalnya untuk berusaha atau berbisnis sama lo. Dan kalau lolos pun itu nanti akan jadi kebiasaan. Ini jadi kebiasaan. Kadang merasa dirinya gue aman. Gitu. Terus anak-anak gue, si Nino sempat bilang lagi, Papa kan juga suka bikin acara settingan. Itu namanya nipu bukan? Beda. Emang mulut. Nino sempat tanya, ya kan? Sekarang gitu, acara gue ngaku kan dari dulu kan. Acara gue ada settingan, ada yang benar, tapi yang benar juga banyak, 50-50 lah. Tapi kan program TV di mana-mana harus disetting. Tapi itu Ya. kan acara hiburan. Reality show sampai luar negeri, lo pikir yang acara bulat-bulat itu bukan settingan? Terus acara reality show yang keluarga Kardashian, Kendall Jenner segala macam itu setting, lebih settingan full malah. Kalau gue tuh masih ada realnya, masih ada yang disetting juga, diatur. Dan program-program TV di Indonesia 90% artisnya juga lo pikir nggak settingan, cuma mereka aja pada munafik nggak ngaku. Kalau gue mah ngaku aja, kenapa sih? Iya. Tapi kan ibaratnya kalau misalnya gue acara reality show curhat, misalnya andai kata itu kita setting, kita rekonstruksi ulang, ya kan? Tapi masalahnya kadang ada juga yang 80% dari masalah mereka beneran. Tapi ada yang bener-bener mereka saat itu juga ada yang direkonstruksi, yuk ulang lagi masalah pernah ada. Tapi intinya kan buat pembelajaran, buat hiburan, buat orang lihat. Tapi kan Iya. nggak ngerugiin uang. Dan nggak ngerugiin siapa-siapa, itu buat hiburan, orang suka nonton, ya nonton. Sama nggak ngerugiin uang. Iya. Siapa-siapa.
Beras lu kan nggak habis kalau nonton kita. Kayak acara apa Housewife yang di Amerika tuh apa? Beverly Hills Housewives. Housewife. Itu gue tau itu settingan semua, tapi gue nonton aja emang hiburan. Ya makanya kan gue bilang kan nggak ngabisin beras lu kan kalau nonton Sulap, begituan ya kan. sulap, ya kan sulap. Yang Udah ngabisin tahu itu trik. tabungan lo. Tapi kalau untuk orang yang agak-agak terbatas bilangnya, itu kan pasti begitu, lo bohongin orang sulap tuh trik. Ya emang trik. Tuh kalau orang pinter lu gak usah pusing gimana triknya, lo tonton aja terhibur hai. Itu gitu aja udah ini nggak usah dibuat repot. Tapi kalau ini penipuan yang berbeda, gue bilang Nino, gimana sih lo no gitu aja nggak bisa, dia cuman emang dia sengaja aja ngisengin gue nanya. Tapi ada kontakan lebih lanjut nggak sih dengan suaminya sendiri? Enggak ada. Cuman 2 kali dia nelfon gue. Boleh tanya ada kata buat yang selalu berlari mungkin ada. Intinya gue nggak tahu deh orang kayak lo bisa bertobat apa enggak, kan ini udah terlalu dalam, terlalu banyak. Cuman udahlah, menurut gue ini adalah saatnya lo buat mengakhiri ini, karena biar gimana pun lo kan punya masa depan juga harusnya. Walaupun mungkin susah lagi orang buat berbisnis sama lo udah gak percaya, tapi minimal ada yang bisa lo perbaiki lah. Sama kalau misalnya Iya. memang tidak mampu ya sesuaikan dengan keadaan. Jangan orang yang udah lo zolimi, lo udah tipu, lo malah zolimi balik dengan Iya. gertakan lo, dengan ancaman lo, Jahat lo, dengan lo kasihan. permainkan mereka. Di cerita lo, orang sampai datang ditagih duitnya, disuruh datang ke Polda, ternyata sampai situ orangnya nggak ada. Kayak gitu-gitu. Terus orangnya udah sampai dia mesti, padahal suaminya lagi sakit, dia mesti keluar dari rumah sakit buat datang ini, ternyata nggak ada, dibohongin doang. Kan dia udah mempermainkan, menipu, dipermainkan lagi. Jangan lah udah, makin berat lo udah. Berarti kapan agenda datang ke Poldanya, Papi? Kasih ya. Enggak, tenang aja. Oh yes, dalam waktu dekat banget. Besok berarti ya, Papi. Kan dekat banget. Sakit banget. Apa hari ini juga nih, barengan? Kenapa? Ya pokoknya segera. Thank you. Ada pesan mungkin, Papi, Bunda, untuk MZ? Udah tadi Udah, ya. Oh, udah ya? Sem gado-gado.